Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Rahmatullah dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Hari ini saya berada di salah satu gedung bersejarah di Kota Bekasi, yaitu Gedung Juang Bekasi. Kira-kira ada apa saja dalam gedung ini ya? Saksikan terus video ini. Gedung Juang Bekasi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bangunan ini menjadi salah satu bangunan bersejarah yang masih terawat hingga kini. Bangunan ini mempertahankan bentuk aslinya sebagai bangunan peninggalan masa kolonial Belanda dengan arsitektur sederhana namun tersirat makna sejarah. Gedung Juang Bekasi pada zaman Hindia Belanda bernama Laudestomben atau disebut dengan Gedung Tinggi. Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan Cina dan tuan tanah pada zaman tersebut. Gedung ini mengalami dua tahap pembangunan, yakni pada tahun 1906 sampai 1910, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusah menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beralih fungsi dari mulai gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya beralih direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada 19 Maret 2021. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam museum gedung. Di dalam gedung ini kita tidak hanya disuguhi peninggalan masa perjuangan kemerdekaan, tapi juga jejak sejarah Bekasi sejak masa paling awal. Museum ini menampilkan bukti bahwa wilayah Bekasi telah dihuni sejak zaman kuno yang ditandai dengan ditemukannya prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut menjadi bukti bahwa Bekasi memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Nusantara sejak abad ke-5 Masehi. Pada masa selanjutnya, Bekasi berkembang sebagai wilayah agraris dan perdagangan. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan, serta pedagang, memanfaatkan kondisi alam yang subur dan letaknya strategis. Aktivitas ekonomi ini kemudian menarik perhatian bangsa asing yang datang ke Nusantara. Museum ini juga mencatat kedatangan para penjajah, mulai dari Belanda hingga Jepang, yang menjadikan Bekasi sebagai wilayah penting secara administratif dan militer. Penjajahan membawa penderitaan bagi rakyat, mulai dari pekerja paksa, perampasan hasil bumi, hingga pembatasan kebebasan hidup. Namun, kondisi ini justru melahirkan perlawanan dari masyarakat Bekasi. Para pejuang lokal bersama rakyat melakukan berbagai bentuk perjuangan, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, untuk mempertahankan kemerdekaan. Gedung Juang 45 Bekasi menjadi saksi tempat berkumpul, merancang strategi, serta menyatukan semangat perlawanan terhadap penjajah. Hingga kini, Museum Bekasi menampilkan perkembangan kota Bekasi modern, mulai dari pusat pemerintahan, pendidikan, industri, hingga kebudayaan. Seluruh koleksi yang ada mengingatkan kita bahwa Bekasi bukan hanya kota penyangga ibu kota, tapi wilayah yang memiliki sejarah panjang, identitas kuat, dan peran besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Nah, itu dia sejarah dan isi dari Gedung Juang Bekasi. Ternyata gedung ini bukan hanya bangunan tua yang berdiri diam di tengah kota, tetapi saksi bisu perjuangan rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di tempat inilah semangat juang, keberanian, dan persatuan tumbuh di tengah keterbatasan dan ancaman para penjajah. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan sekedar mengingat sejarah, tapi juga mengambil nilai-nilai perjuangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai pengorbanan para pahlawan berarti menjaga persatuan, mencintai tanah air, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Semoga melalui video ini kita semua dapat kembali menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang tidak boleh kita lupakan. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.
Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.